Rahayu, 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 Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namaste, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam cinta dari Reno Baktiar Prasada, asal Surabaya. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada. Perbuatan jahat itu memiliki dua kategori. Ya, yang pertama, perbuatan jahat kategorinya kriminal. Ya, yang kedua, perbuatan jahat yang tidak bisa disebut kriminal, namun sama-sama ujungnya merugikan. Kalau kriminal jelas bisa merugikan harta benda, nyawa, fisik, batin. Dan kalau perbuatan jahat itu hanya soal batin terkait moralitas dan etika. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada. Perbuatan jahat seperti kriminal, penipuan, maling, ya, perampokan, begal, hingga yang tertinggi yaitu korupsi, itu ada undang-undangnya, termasuk hukum acara pidana. Namun acara perdata pun juga ada. Tetapi perbuatan jahat tidak bisa dituntut hukum. Contohnya, ketika Anda sombong, kesombongan di hadapan teman, kesombongan di hadapan tetangga, kesombongan di hadapan umum, kadang juga merugikan secara batin. Namun tindakan Anda tidak mampu dituntut. Ada beberapa perbuatan jahat, ya, temanya video kali ini ada perbuatan jahat. Saya tidak membahas tentang kriminalitas, ya, atau hukum acara pidana atau perdata, tetapi saya membahas tentang apa itu perbuatan jahat, ya. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, perbuatan jahat itu macamnya banyak, modusnya banyak sekali, ya. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Contoh perbuatan jahat yang tidak terlihat, yaitu Anda iri dengki dengan keberhasilan orang lain. Anda iri dengki dengan keberhasilan tetangga. Anda iri dengki dengan keberhasilan teman misalnya. Itu juga jahat. Ya. Itu jahat itu. Ya. Atau Anda sombong misalnya. Anda bawa mobil bagus, bawa mobil mahal, tapi Anda beli penyetan di pinggir jalan yang harganya 10 ribuan. Anda pamer pakai mobil mewah, Anda parkir di jalan. Dampaknya apa? Macet. Anda beli satu bungkus saja kok pakai mobil mahal. Untuk apa? Ya, itu jahat. Contoh nyata, ya, gas LPG, lemon warna kuning, jelas-jelas tertera untuk rakyat miskin, tapi Anda pakai mobil mewah, rumahnya banyak, hartanya banyak, ya, tetapi Anda tetap membeli. Itu jahat. Jahat, tetapi semuanya tidak bisa dituntut secara hukum. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, perbuatan jahat hanya bisa dilakukan kalau Anda di dalam hati Anda memiliki sifat jahat. Jahat itu bagian dari diri kita, lawan dari cinta. Ya, makanya di video ini, di setiap video saya selalu membagikan virus-virus cinta. Supaya apa? Kita bisa mengetahui apakah kita jahat atau tidak menjadi seseorang itu. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, banyak contohnya perbuatan jahat. Ketika Anda menikah misalnya, ya, tahun 2024 ini Anda menikah, adakah pasangan yang menikah lalu berjanji nanti kita setahun cerai ya, atau nanti kalau kita tidak cocok ada masalah kita cerai ya? Adakah seperti itu? Tidak ada. Semua pernikahan, pestanya apalagi dilangsungkan secara meriah, ya, penuh sukacita, ya, penuh janji-janji manis. Tapi faktanya perceraian banyak sekali. Itulah perbuatan jahat, mendustai cinta, merusak cinta. Ya.
Banyak sekali. Makanya itu, membangun rumah itu gampang. Anda punya uang, Anda bisa membangun seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa luas, seberapa kuat rumah itu. Tetapi membangun rumah tangga, Anda harus memiliki cinta. Dengan cinta, kekuatan rumah tangga itu awet, selanggeng selama-lamanya. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, perbuatan jahat hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang jahat, ya. Sedangkan orang yang baik belum tentu. Meskipun ada kemungkinan, tetapi orang baik selalu berbuat kebaikan. Itu hukumnya seperti itu. Kalau Anda merasa baik, ya dimanapun saja Anda hidup di seluruh dunia ini harus berbuat kebaikan. Apapun itu risikonya. Ya harus jujur, harus mulia itu. Ya, pencinta media sosial dimanapun Anda berada. Kalau Anda memiliki sifat jahat, maka dimanapun saja Anda bekerja, usaha, berpikir, sekolah, maka Anda akan pasti melakukan perbuatan jahat. Dan pasti perbuatan itu merugikan orang lain. Bisa fisik, bisa etika, bisa jiwa, bisa kedua-duanya. Ya, apakah perbuatan jahat ini bisa dihilangkan? Sekali lagi, semua kembali kepada diri sendiri. Karena apa? Orang yang berbuat jahat itu sadar bahwa perbuatannya jahat. Jadi orang yang berbuat jahat itu tidak perlu diceramai. Tetapi ketika dia berbuat jahat, langsung dihukum setimpal dengan perbuatannya. Itu baru adil. Ya, orang yang memiliki sifat jahat, karakter jahat, itu kinerja otaknya melebihi orang baik. Karena apa? Ketika dia berbuat kejahatan, dia sudah tahu sebelum melakukannya. Ini pasti. Pencinta media sosial dimanapun Anda berada, dengan video ini saya berharap Anda mengetahui, ya, dan sadar apakah Anda memilih menjadi orang baik, apakah Anda memilih jadi orang jahat. Itu hak Anda, terserah Anda. Ya, gunakan akal sehat Anda untuk berpikir, untuk memilahnya. Demikian video saya dari Surabaya. Saya Rino Baktiar Plasada, penyebar virus cinta untuk Indonesia, untuk dunia. Terima kasih. Salam damai untuk Indonesia. Peace.